sebelumnya saya Anissa Putri Maharani dari Universitas Bengkulu. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas tentang mitigasi bencana. Diperintahkan untuk menanyakan atau mewawancarai masyarakat dan pihak-pihak terkait. Sebelumnya, boleh saya tahu nama Mbak siapa? Baik, perkenalkan nama saya Linggo Olivia dari Stasiun Klimatologi Bengkulu. Di sini saya sebagai salah satu forecaster di petugas pelayanan PSP. Mungkin saya akan menjelaskan sedikit terkait pertanyaan saudari tadi tentang saya ingin menanyakan tentang apa sih penyebab curah hujan yang tinggi sehingga di Kota Bengkulu ini sering terjadinya banjir, Mbak? Baik. Pertama-tama mungkin kalau melihat kondisi sekarang ini kan memang sudah masuk musim hujan ya. Terus musim hujan di Bengkulu itu bisa dipengaruhi beberapa faktor pengendali iklim. Beberapa contohnya misalnya kayak MGO itu sirkulasi atmosfer itu yang bisa menyebabkan curah hujan. Terus ada yang namanya dipole mood. Nah, kalau dipole mood ini bernilai negatif, dia bisa mempengaruhi kondisi cuaca sehingga curah hujannya tinggi. Ada lagi faktor La Nina. Kalau terjadi La Nina juga bisa berpengaruh terhadap curah hujan tinggi di Bengkulu. Lalu untuk beberapa hari ini mungkin curah hujannya tinggi karena dipengaruhi juga adanya MGO yang aktif di wilayah Indonesia, adanya gelombang Rossby dan Kelvin juga. Lalu untuk di wilayah Bengkulu sendiri kan memang daerahnya memanjang pesisir pantai. Nah, di pesisir pantai ini karena dia dekat dengan sumber air, jadi pasokan massa airnya ini banyak berlimpah. Jadi memang untuk curah hujannya ditambah tadi faktor-faktor yang sedang aktif, MGO-nya aktif, gelombang Rossby dan Kelvin aktif, kemudian diperkuat dengan La Nina dan IOD yang bernilai negatif, jadi sangat mempengaruhi curah hujan yang tinggi di Kota Bengkulu. Dan itu juga curah hujan yang tinggi itu bisa menyebabkan banjir, terutama kalau daerahnya itu memiliki drainase yang jelek. Memang daerah-daerah yang terdeteksi rawan banjir itu kalaupun hujan memang gampang terjadi banjir, apalagi hujan dengan intensitas yang lebat seperti itu. Jadi hujan yang sering terjadi ini yang sering membuat banjir ya, Mbak? Iya, karena kalau misalnya memang ada fenomena atmosfer yang kuat, ada beberapa yang terjadi berbarengan seperti kayak tadi MGO-nya aktif, terus IOD-nya negatif, La Nina-nya juga terindikasi muncul, tuh juga sangat berpengaruh. Jadi selanjutnya saya mau nanya Mbak perihal potensi angin. Kenapa sih di daerah pesisir pantai itu lebih rawan anginnya atau lebih kencang lah anginnya dibanding daerah perkotaan? Baik, untuk daerah pesisir sendiri mungkin karena wilayahnya itu berbatasan langsung dengan perairan, jadi dia banyak dipengaruhi oleh angin laut. Kalau di daerah perkotaan sendiri mungkin karena dia masih dikelilingi daratan, jadi perbedaan angin darat angin lautnya nggak terlalu terasa. Apalagi kalau di perkotaan mungkin sudah banyak bangunan-bangunan, jadi anginnya masih terhalang, angin permukaannya masih terhalang oleh bangunan-bangunan, apalagi dengan jaraknya yang tidak sedekat dengan lautan. Kalau di pesisir itu kan daerahnya berbatasan langsung dengan perairan. Jadi dia itu kena angin darat sama angin laut juga, terutama kalau di daerah pesisir yang mungkin langsung ke pesisirnya itu langsung ke samudra, itu pasti anginnya memang akan jauh lebih kencang dibanding daerah perkotaan, karena ada efek angin yang terbawa dari perairan itu, angin laut, dia tidak ada halangan atau hambatan sama sekali, jadi anginnya pasti lebih kencang. Oh, jadi itu karena perbedaannya karena salah satunya karena bangunan ya Mbak yang terhalang juga? Iya, tapi memang angin dia di wilayah pesisir karena dia langsung berbatasan dengan perairan, jadi angin lautnya itu masih
terasa, lebih terasa. Untuk abrasi Mbak, itu angin itu berpengaruh nggak untuk abrasi? Pengetahuan Mbak. Kalau sepengetahuan saya, angin itu masih mempengaruhi, ada pengaruhnya juga, dia kan membawa air juga, jadi kecepatan anginnya juga akan mempengaruhi pemikisan tanahnya itu ya. Tapi kalau untuk data-datanya sendiri, karena mungkin itu bukan ranah kami di BMKG membahas itu, jadi saya belum bisa membahas lebih dalam terkait hal itu. Oh baiklah Mbak, terima kasih ya Mbak atas wawancaranya dan waktunya. Ya, baik, sama